Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat kedua. Syarat-syarat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wala yasihu, dan tidak sah kuduatun apa kuduah mengikuti atau bermakmum biman bagi orang i'taqada yang meyakini siapa siman butlana solatihi, akan batalnya solatnya siman. Dengan apa contohnya? Bi'an irtakaba, atau bi'in irtakaba, dengan melakukan siapa siman mubtilan kepada hal yang membatalkan i'tiqadil makmumi, di dalam keyakinannya si makmum. Jadi tidak sah ya bermakmum kepada orang yang makmum yakini batal sholatnya. Nah, seperti imam melakukan hal yang membatalkan sholat. Jadi ini menurut keyakinan si makmum. Misalkan si A imam, si B makmum, berjamaah dia, atau dalam keadaan jamaahnya banyak. Nah, seperti itu. Hanya saja di sini si A imam, makmumnya banyak orang termasuk si B. Nah, ketika si A melakukan ruku misalkan, auratnya kelihatan karena si A pakai bajunya ketat, pakai baju kaos seperti itu. Ketika ruku dia kelihatan bokongnya sehingga auratnya kelihatan. Maka di dalam keyakinan si B, si A ini batal sholatnya. Maka ya wajib dia mufarokoh karena tidak sah bermakmum kepada yang ia yakini batal sholatnya. Nah, seperti contoh di dalam kitab Kasyafi'in, seperti madhab Syafi'i. Orang yang bermadhab Syafi'i iktada, yang mengikuti bihanafiyin, dengan orang yang bermadhab Hanafi. Masa farjahu, yang memegang siapa madhab Hanafi, orang yang bermadhab Hanafi farjahu, kepada kemaluannya. Nah ini dia. Contohnya di dalam kitab seperti orang yang bermadhab Syafi'i itu menjadi makmum. Imamnya orang yang bermadhab Hanafi. Nah, yang memang madhab Hanafi ini mementuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan madhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Nah, seperti itu ya. Apalagi terlihat jelas bahwa imamnya madhab Hanafi ini memegang kemaluannya. Ya, menurut madhab Syafi'i itu batal wudunya, maka tidak sah mengikuti apa yang iyakini imam tersebut batal sholatnya atau batal wudunya. Artinya ya tidak sah sholatnya. Maka ya ia sholat sendiri atau sholat berjamaah di dalam lingkungan madhab Syafi'i sendiri. Nah, ketika memang memaksakan mengikuti mereka, ya memisahkan diri, mufarokoh. Dunama, bukan perkara idaf tasoda, jika berbekam siapa madhab Hanafi nazron, karena melihat li'tiqadil muqtadi, kepada keyakinannya si makmum. Nah ini berbeda dengan berbekam ya. Kalau berbekam ya artinya ya makmumnya semuanya sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Ya karena berbekam itu di dalam madhab Syafi'i tidak membatalkan wudu, seperti itu. Kemudian li'annal imama muhdisun. Nah sekarang yang pertama adalah li'annal imama muhdisun, karena imam itu muhdis, ialah berhadas, indahu, di sisinya makmum madhab Imam Syafi'i. Dengan apa berhadas? Ya bil mashi, dengan menyentuh, dengan menyentuh kemaluan, dunal fasdi, bukan bekam. Kalau bekam fayata'adzaru, menjadi diuzur, dimaaf, menjadi uzur, artinya diuzur dia. Ada alasan. Nah, yang alasannya diterima. Rotbu sholatihi, apa hubungan sholatnya makmum di sholatil imami, dengan sholatnya imam.
Kemudian li'annahu, karena sesungguhnya imam, indahu di sisinya si makmum, laisa ialah tidak ada siapa imam fi sholatihi ialah di dalam sholat. Fi sholatin ialah di dalam sholat. Jadi yang kedua ini memang imam itu menurut mereka mazhab Syafi'i bahwa bukan di dalam sholat seperti itu, karena ya sudah berhadas, dia sudah memegang kemaluan, sudah batal wudunya. Walau syakka, jika ragu as-Syafi'iyun, siapa mazhab makmumnya mazhab Imam Syafi'i, fit fityanil mukhalifi, di dalam mengerjakannya orang yang berbeda mazhab, bil wajibati, dengan beberapa kewajiban, dengan kewajiban-kewajiban, indal makmumi, di sisi makmum atau menurut makmum, lam yu'asir, maka tidak berpengaruh apa keraguan, fi hatil iktidai, di dalam sah bermakmum, bihi dengan mukhalif, dengan orang yang berbeda mazhab. Jadi gini, ketika ragu siapa makmumnya mazhab Syafi'i, ragu fi'it sianil mukhalifi, di dalam mengerjakannya orang yang berbeda mazhab, bil wajibati, dengan kewajiban-kewajiban. Indal makmumi, di sisi makmum, lam yu'asir, maka tidak berpengaruh apa-apa, fi hatil iktidai, dengan sahnya bermakmum, bihi dengan mukhalif. Gini, si makmum ragu, makmumnya mazhab Syafi'i, imamnya misalkan mazhab Hanafi, ragu akan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban artinya menurut makmum yang mazhab Syafi'i hal tersebut wajib. Menurut imamnya yang mazhab Hanafi hal tersebut tidak wajib, seperti itu. Misalkan si makmum menyangka bahwa surat Al-Fatihah itu, ayat Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah itu adalah wajib. Sedangkan di sisi imam adalah tidak wajib. Seperti itu. Maka si makmum ini ragu. Ini imam baca bismillah atau tidak ya? Seperti itu. Ini imam baca bismillah atau tidak ya? Maka ketika keraguan itu muncul, tidak berpengaruh apa-apa, seperti itu ya. Di dalam sahnya bermakmum dengan orang yang berbeda. Berbeda mazhab ya, di dalam mengerjakannya hal tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian tahsinan, karena berbaik, bizonni, untuk menyangka, bihi dengannya, mukhalif, bitawakil khilafi, di dalam menjaga perselisihan, fala yadulu, maka tidak membahayakan atau tidak mengapa, ada mu'tiqadihi, apa tidak adanya keyakinan al-wujuba, kepada kewajiban. Nah, karena memang kita husnuzon dengan orang yang berbeda, berbeda mazhab, berbeda di dalam pandangan yang kewajiban-kewajiban ini. Kalau kata makmum yang bermazhab Syafi'i wajib, kalau kata imam yang bermazhab Hanafi ya tidak wajib. Seperti itu. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa ya? Karena kita husnudzon dengan mereka, dengan imam. Fitawakil khilaf, dalam menjaga perselisihan. Ya, jadi di dalam menjaga perselisihan adalah penting sekali ini. Maka tidak mengapa, fala yaduru, maka tidak membahayakan atau tidak mengapa, ada mutikodi, apa tidak adanya keyakinan al-wujuba, kepada kewajiban. Jadi nggak apa-apa. Imam meyakini yang bermazhab Hanafi itu tidak wajib. Makmum menyangka wajib. Nah, di situ ada keraguan si makmum. Imam baca bismillah atau tidak ya? Ya, ragu di situ. Ya mudah-mudahan dia baca seperti itu. Dan biasanya bacanya pelan, yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian gitu. Atau di dalam perkara-perkara yang memang yang lain ya. Banyak contohnya. Kemudian kelanjutan bacanya, far'un ialah ini suatu cabang masalah.
Adapun ini ialah suatu cabang masalah. Lau qoma jika berdiri imamuhu, siapa imamnya? Makmum. Liziyadatin karena tambahan. Misatin seperti yang kelima apa tambahan. Walau sahwan sekalipun lupa ia. Walau sahwan sekalipun ialah lupa. Lam yajus, maka tidak boleh lahu baginya makmum mutaba'atuhu apa mengikutinya imam. Walau masbukon sekalipun ialah makmum masbuk. Au syakkan atau ialah sekalipun makmum yang dalam keadaan ragu akan rokaat. Di rokaatin di dalam rokaat. Nah ini cabang masalah ya. Faraon. Lau koma, jika berdiri imamuhu, siapa imamnya? Liziyadatin karena tambahan. Kahomisatin seperti yang kelima, rokaat yang kelima. Walau sahwan sekalipun imam ini lupa, lam yajus lahu mutaba'atuhu, maka tidak boleh bagi makmum untuk mengikutinya. Walau masbukon sekalipun makmum itu makmum masbuk. Ausyakan atau ia lagu dalam salatnya. Dalam rokaatnya, fi rokaatin di dalam rokaat. Nah, contohnya begini. Imam berdiri. Jadi, imam tidak salam di dalam rokaat yang keempat. Dia berdiri. Misalkan salat isya ini. Dia berdiri. Dia karena lupa. Apalagi disengaja. Ini karena lupa. Dia berdiri. Maka, makmum ini yakin bahwa imam itu berdiri untuk rokaat tambahan yang kelima. Mungkin dia lupa. Lam yajud lahu mutaba'atuhu, maka tidak boleh bagi makmum untuk mengikutinya. Walaupun makmum itu masbuk. Nah, maka tidak boleh tetap. Walaupun makmum itu masbuk. Au syakkan atau ragu di dalam rokaatnya, maka juga tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi si A imam. Si B, si C, si D, si E, si F, ini adalah makmum. Si A di dalam salat isya, si A di rakaat keempat berdiri lagi, lupa. Maka si B yang tahu atau keseluruhan makmum yang yakin ini tidak boleh mengikuti si A. Nah, tidak boleh mengikuti si A. Walaupun ada anggota yang di sini yang memang masbuk. Nggak boleh juga tetap. Nggak boleh karena si A itu melakukan rakaat tambahan. Nah, kalau yang masbuk bagaimana? Maka tunggu. Kita lanjut bacanya ya. Bal bahkan atau tetapi yufariku memisahkan diri siapa makmum kepada imam. Wa yusallim dan bersalam siapa makmum. Awiyan taziru atau menunggu siapa. Awiyan taziruhu atau menunggu siapa makmum kepada imam. Alal mu'tamad atas kaul yang mu'tamad. Nah ini dia. Kalau kejadian seperti ini, maka langkahnya dua, caranya dua. Yang pertama adalah si makmum memisahkan diri. Si A tadi imam, makmumnya B, C, D, E, F. Si A di sholat isya habis rakaat keempat, aturan salam dia bangun. Nah ini yang ini yakin semua nih bahwa si A ini melakukan rakaat tambahan, dia lupa. Maka yang yakin ini tidak boleh ikut kepada imam. Apa caranya? Gimana caranya? Yufarikuhu. Si A atau si B sampai ke si F ini caranya memisahkan diri. Nah, memisahkan diri ya. Artinya salam duluan. Nah, memisahkan diri. Mufarokoh. Mufarokoh ya. Nah, biarin imam selesai, dia memisahkan diri. Wa yusallimu dan salam. Setelah mufarokoh ya dia salam. Nah, walaupun anggota ini semua yang 5 orang ini makmum, ada yang sebagai masbuk, maka tetap tidak boleh dia mengikuti si A. Nah, seperti itu. Nah, ketika masbuk ya ketika si A nanti, kalau si B misalkan yang masbuk ini niat mufarokoh, maka dia berdiri lagi. Karena kan dia masbuk, berdiri lagi. Hanya saja dia sudah mufarokoh. Nah, seperti itu. Atau awiyantaziruhu atau menunggu siapa makmum pada imam. Atau semua menunggu. B sampai F ini menunggu. Imam diri, setelah baca Al-Fatihah dia ruku lagi, i'tidal, kemudian dia
sujud, kemudian dia tasyahud akhir. Nah, ketika si salam, semuanya ini ikut salam, seperti itu. Ini atas kaul yang mu'tamad ya, kaul yang dipegangi. Seperti itu contohnya. Banyak ini terjadi di antara kita. Imamnya diri karena lupa. Baik itu rokaat, misalkan sholat maghrib atau sholat isya, johor, asar, keseringan lupa. Maka kita sebagai makmum yang tahu, ya tidak boleh ikut. Nah, langkah yang harus kita lakukan, caranya adalah kita mufarokoh. Ketika kita tahu dan yakin imam itu lupa, dan dia melakukan rokaat tambahan, kita mufarokoh. Nah, kemudian kita salam sendirian. Yang kedua, kita menunggu. Kita tetap duduk, kita menunggu imamnya sampai duduk kembali di tasyahud akhir. Kemudian imam salam, kita sebagai makmum salam. Syukran ala hitimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.